Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi allazi soma nahar Ramadan haqqus siyam wa qama lailatul Ramadan haqqul qiyam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini adalah di mana kita ini sedang melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan, di mana pada bulan ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu oleh umat muslim, umat mukmin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk melatih diri kita masing-masing. Masing-masing kita itu mempunyai takaran sesuatu yang kita jaga, takaran kemaksiatan kita yang kita lakukan, takaran sesuatu yang kita jaga seperti kemaksiatan, hawa nafsu kita, ghibah, sombong, hasad, dengki, dan lain baginya. Allah jadikan bulan Ramadan ini untuk kita menjaga semua itu, supaya kita bisa mensucikan diri kita di bulan yang penuh barakah ini, di mana kita itu berbicara tentang hasad, dengki adalah dua-duanya itu adalah sebab turunnya iblis. Allah melaknat iblis gara-gara dua sebab ini. Yang pertama yaitu dengan sebab iblis itu sombong, yang kedua hasad. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, semua malaikat disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala illa iblis. Kenapa? Karena iblis mengatakan dirinya itu lebih alim, lebih suci daripada orang lain. Itu adalah sifat sombong yang dilakukan oleh iblis. Sebelum dia itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis itu manis muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkan. Dalam berbicaranya, akan tetapi di dalam hatinya yang dikatakan oleh iblis, ana khairu minhu. Apa yang dikatakan? Aku lebih baik daripada Nabi Adam, yang dikatakan oleh iblis. Itu yang dikatakan iblis. Itu adalah rasa hasad di dalam hatinya. Itu yang menyebabkan dia, iblis, diturunkan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan syaitan. Namanya iblis ya syaitan. Dan di mana pada bulan Ramadan yang suci ini juga kita disuruh untuk menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita dari yang menyakitkan orang dengan tidaknya. Yang dikatakan Rabbu labzatin wabqadatis suhbah wal akha. Ada banyak suatu perkataan yang membuat orang berpisah dengan sahabatnya, keluarganya, karena mereka itu tidak menjaga lisannya. Yang dikatakan juga inna qalbun ahmak wa lisanu fam. Apa yang dimaksudkannya? Orang bodoh akan menaruh hatinya itu di mulutnya. Apa yang dimaksud itu? Dari perkataan ini apa yang dimaksud? Karena suatu perkataan itu sumber dari hati kita. Niscaya suatu hati kita itu akan menuju ke mulut kita. Mesti orang bodoh itu akan mengeluarkan apa yang dia itu mau katakan, tidak tanpa dia itu memikirkan perasaan orang lain. Bagaimana dia itu menjaga lisannya itu dari mencaci, dari memaki, dari merendahkan orang, sampai dikatakan merendahkan orang. Man nazara bi'aini ridha nazalallahu bi'aini sakha. Barang siapa yang melihat dirinya itu ridho atau paling apa ya? Paling baik daripada orang lain, niscaya Allah akan melihat dirinya itu rendah.
Tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti ini, sifatnya yang seperti ini. Yang kedua, walisanun agil bigalbi. Dan orang yang pintar akan menaruh lisannya di hatinya. Tidak gampang dia itu mengutarakan isi hatinya. Karena mengapa? Dia itu memahami bagaimana perasaan orang lain yang akan dia itu caci maki misalnya. Dan orang pintar juga dia akan berbicara sopanan yang bermanfaat. Dia tidak akan memboroskan suatu berbicaranya. Dia akan berbicara sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan untuk orang lain. Dan dia itu akan selalu mengerjakan kebaikan. Karena kebaikan itu mempunyai ganjarannya sendiri. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Karena tidak ada lain suatu kebaikan itu kecuali dia mendapatkan kebaikan juga. Kita menyukai kebaikan juga adalah suatu kebaikan. Suatu kebaikan adalah sesuatu yang dicintai, adalah sesuatu yang dipandang oleh orang dan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhlak kita. Akhlak kita di dunia ini. Kita untuk memperbaiki akhlak kita, muamalahnya dengan kita. Dengan lisan juga kita bisa itu menyesatkan orang. Lisan juga kita itu bisa menyakiti orang. Dengan lisan kita juga ini kita bisa juga mengkafirkan orang-orang. Dan begitu pula sebaliknya, dengan lisan kita bisa menasihati orang. Dengan lisan kita juga kita bisa memberi pandangan kebaikan, jalan, arah untuk orang lain. Dengan lisan juga kita bisa menyelamatkan orang, menasihati orang. Maka dari situ, marilah pada bulan Ramadan ini kita saling memaafkan satu sama lain. Kita itu saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, semuanya. Biarkan apa yang kita lakukan yang dulu itu menjadi masa lalu, yang terpenting masa depan. Karena yang dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz bin Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, biarkan orang yang mencaci kita, biarkan orang yang menghina kita atau mengomongi kita di belakang, berbicara tentang kita di belakang, biarkan. Karena mereka juga sedang mengerjakan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Tidak ada artinya kita itu untuk marah sama orang seperti itu. Hanya mendapatkan sia-sia saja. Cuman ini yang bisa saya sampaikan kepada antum-antum atau ikhwan wa akhwat di rumah dan di mana saja berada. Kurang dan lebihnya saya minta maaf karena saya juga sedang belajar. Karena kita sama-sama saling memperingati satu sama lain sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lain yang kita harapkan adalah ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.